Mr. Hayes, is everyone inside okay? You shot my... Halo Sobat Movie, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya di channel Ranjang Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Manifest West yang rilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang dimana ibu dari keluarga itu mengalami gangguan bipolar yang membuat penyidapnya tidak bisa mengontrol emosinya dan sering pelin-pelan. Dan akibat dari itu, anak-anaklah yang menjadi korban. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan pada film ini, saya kembali ingatkan bahwa dalam video ini merupakan full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Jika kalian sudah menonton filmnya lalu belum paham atau mengerti dan butuh penjelasan lebih lanjut, barulah kalian bisa menonton video ini. Baiklah, kita mulai. Film dibuka dengan melihatkan satu keluarga yang sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Mereka bernama Dave, Alice, Riley, dan Mary. Setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka tiba di suatu kabin di tengah hutan. Dan film pun baru dimulai. Di sini, Dave yang melihat keadaan kabin berantakan, ia memutuskan untuk memperbaiki sebisanya. Kemudian keesokan harinya, datang seorang penyuluh yang sepertinya Dave mendapat sebuah teguran yang menyebabkan dirinya kesal. Keesokan harinya, Riley dan Mary sedang bermain di pinggir sungai. Namun, di sini Mary pergi tanpa sepengetahuan dari Riley. Riley pun pergi mencarinya. Ia melihat Mary sedang mengobrol dengan seseorang, dan saat Riley mendekatinya, ternyata adiknya sedang mengobrol dengan seorang pemburu. Ia bernama Eric. Eric dikenalkan dengan keluarga Riley, dan sepertinya mereka langsung akrab. Ternyata Eric pun tinggal di sekitar itu, dan ia membawa istrinya yang bernama Susie. Di tengah obrolan mereka melihat senjata yang digunakan oleh Eric untuk berburu. Ia memuji senjata tersebut. Namun, nampaknya di sini Alice merasa cemas dan ketakutan. Seperti ada hal yang terjadi di masa lalu yang mungkin membuat mereka memutuskan untuk tinggal di hutan. Di malam hari, menjelang tidur, Mary mendengar obrolan Dave dan ibunya. Nampaknya Mary pun merasa takut. Namun di sini Riley malah sebaliknya. Ia malah menakut-nakuti adiknya, di mana ia mengatakan bahwa Eric adalah seorang pembunuh. Keesokan harinya, di sini Riley sedang belajar menembak, ditemani oleh Eric dan Dave. Kemudian di sini Eric bertanya kepada Dave, apa yang terjadi dengan Alice semalam? Dan Dave pun menjelaskan bahwa istrinya mengalami penyakit bipolar, sebuah penyakit yang menyebabkan penderitanya selalu merasa tertekan. Dan itu sebabnya alasan mereka memilih untuk hidup dan tinggal di hutan. Kemudian di sini, Dave meminta bantuan kepada teman-teman Eric untuk mengangkat septic tank miliknya. Sebut saja ia Steve dan anaknya yang bernama Lana. Lana mengajak Riley berkeliling. Ia mengajaknya di suatu gubuk. Di sini Lana memberikan sebuah majalah yang ternyata itu adalah majalah dewasa. Dan Lana pun memberikan sebuah minuman bir kepada Riley. Namun di sini Riley menolaknya. Lana yang melihat Riley menolak minumannya, seketika ia langsung marah. Riley pun lari dan langsung dikejar oleh Lana. Lana yang telah menyelakai Riley, ia sepertinya merasa takut akan kejadian itu. Pasalnya Alice, ibu dari Riley yang memiliki gangguan bipolar, emosinya tidak bisa terkontrol, dan Alice langsung menampar Lana.
We were just playing. This is not. Di sini Alice bersama dengan Mary. Alice bercerita tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan tumbuh besar. Mary yang melihat keanehan dari ibunya, ia langsung mengingatkan bahwa anaknya ada di depannya. Kemudian di sini, Riley yang sedang berjalan-jalan, ia bergabung dengan beberapa teman baru. Dan sepertinya Riley sangat menyukai pergaulan dunia luar. Kita kembali berpindah tempat. Riley yang sedang membacakan buku sejarah tentang suku Indian langsung dihentikan oleh Alice. Sebab Mary tidak menyukainya. Dan Alice langsung merobek beberapa halaman dari buku itu. Tetapi setelah ia merobeknya, ia malah mengatakan kepada Riley, kenapa Riley merobek buku sejarah ini? Keesokan harinya, di sini Riley dan Lana telah berteman akrab. Lana mengajarkan Riley untuk melakukan hal-hal yang memang tak seharusnya dilakukan. Namun sepertinya mereka sangat menyukainya. Dan mereka pun mulai berteman dan bersahabat dengan baik. Di sisi lain pun, Dave berbincang dengan Steve, yaitu ayah dari Lana. Dave menceritakan beberapa masalahnya kepada Steve, dan Steve berusaha untuk menenangkannya. Riley yang sedang tertidur, ia dibangunkan oleh suara ibunya yang menangis dan memecahkan suatu benda. Ia pun berjalan untuk melihatnya. Keesokan harinya, ada dua orang yang datang ke rumah Dave. Ternyata mereka adalah seorang penyuluh keluarga yang mencatat keluarga dari segi kesejahteraan. Mereka melemparkan beberapa pertanyaan kepada Dave dan Alice, dan sepertinya mereka curiga bahwa dalam keluarga ini ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Kemudian mereka meminta izin untuk berbincang dengan kedua anaknya. Perempuan itu bertanya beberapa pertanyaan kepada Riley, dan ia memancing supaya Riley membuka masalah apa sajakah yang terjadi di rumahnya. Setelah beberapa saat, mereka pun turun dan langsung keluar. Dave bertanya kepada Riley, apa saja yang ia katakan. Riley mengatakan bahwa penyuluh tadi akan menolong keluarganya. Dave yang berusaha untuk melindungi keluarganya, ia pun marah kepada Riley. Suara marah dari Dave membuat dua orang tadi masuk kembali, yang ternyata mereka sengaja menunggu di depan pintu. No, wait. You said you would help my mom. She said. Riley pun keluar dan lari dari rumah, yang ternyata ia pergi ke rumah Eric dan Susie. Eric yang memang sudah mengetahui keadaan keluarga Riley, ia mengatakan bahwa Riley harus ikut dengan dua orang penyuluh itu supaya mereka hidup lebih baik. Esok harinya, Riley sudah berada dalam keluarga baru dan ia menjalankan kehidupan layaknya anak-anak seperti biasanya. Namun, terlihat dari raut wajah Riley, sepertinya ia merasakan ketidaktenangan atau tekanan mental dalam psikisnya. Setelah proses lama yang panjang, di sini Riley sedang bermain bersama dengan teman-temannya yang lain. Namun tidak lama dari itu, ia dipanggil, yang ternyata Dave datang untuk menemuinya. He's here. Di sini Mary begitu senang, namun tidak dengan Riley. Sepertinya ia masih terus murung. Mereka pun berbincang panjang lebar dan ditemani oleh perempuan itu. Namun tidak lama dari itu, ia pergi untuk ke kamar mandi. Dave yang melihat suasana itu, ia langsung mengajak anak-anaknya pergi dan kabur dari tempat tersebut. You don't need those, okay? Perfect exactly the way you are. 1, 2, 3, go! Dave membawa anak-anaknya ke rumah kembali. Alice, Mary, Riley, dan Dave mereka sedang asik bermain di dalam rumah. Namun tidak lama dari itu, ada suara helikopter yang memberikan peringatan kepada mereka untuk menyerahkan diri dan mengamankan anak-anaknya untuk dirawat supaya lebih baik lagi.
Alice? Dave yang seharusnya memberikan anak-anaknya supaya keluarga mereka menjadi lebih baik, ia malah menyiapkan beberapa senjata untuk melawan mereka. Para polisi itu mengepung rumah Dave. Ia menginap sampai malam dan pagi lagi untuk menunggu mereka menyerahkan diri tanpa adanya paksaan dan pertumpahan darah. Namun entah apa yang terjadi, mungkin karena hidup terlalu lama dalam tekanan, mereka bukan malah takut dikepung polisi. Mereka justru asik dan merasa senang. Setelah mereka lama di dalam rumah dikepung oleh polisi, akhirnya mereka pun merasa kelaparan karena kehabisan stok makanan. Mereka mencoba menelpon polisi itu untuk mengantarkan makanan untuk mereka. Dan tidak lama dari itu ada seseorang yang mengetuk pintu. Dave yang bersiap membawa senapan meminta orang di balik pintu itu meletakkan makanan di luar. Dan saat Dave buka, ternyata orang itu adalah Eric. Eric pun masuk dan berusaha untuk berbincang dengan Dave. Eric menjelaskan bahwa apa yang Dave lakukan hanya akan membahayakan keluarganya saja. Polisi itu lama-kelamaan akan masuk dan mengambil paksa anak-anaknya. Mereka menunggu supaya Dave keluar dan menyerah secara baik-baik. Namun usaha Eric membuat Dave marah. Dave mengira bahwa Eric berpihak kepada polisi. Akhirnya Dave mengusir paksa Eric dengan menodongkan senapannya. You know this. This is my house. Di sini, Alice tertembak akibat kesalahan dari Dave. Riley dan Mary yang melihat ibunya sekarat hanya bisa menangis dan bersedih. Dave mencoba menembaki para polisi itu. Namun di sini, Riley berteriak untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Riley menjelaskan yang dibutuhkan ibunya adalah sebuah bantuan. Dave sendirilah yang menginginkan kalau keluarganya bisa ia tangani sendiri. Dan ternyata apa yang ia lakukan justru membuat keluarganya hancur dan anak-anak yang menjadi korbannya. Setelah pertikaian itu selesai, akhirnya Dave pun sadar bahwa apa yang ia lakukan salah dan membuat keluarganya hancur. Akhirnya Dave menyerah dan menyerahkan diri. Hey, everyone inside okay? You signed my word! Why can't you just leave? You understand me? Honey. I'll never be a family again. And they laughed and fit. Ya, jadi seperti itulah alur cerita film Manifest West. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat Sobat Movie yang sudah meluangkan waktu untuk menonton alur film di channel Ranjang Movie. Sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.